Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Hairunisa, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Angkatan 3, Golongan 2, tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pembelajaran Agenda 2 yang membahas tentang nilai-nilai dasar PNS, Core Value ASN berakhlak. Pembelajaran sinkronus Agenda 2 terdiri dari sinkronus ceramah Core Value dan Employer Branding ASN bersama narasumber Bapak Dr. Andes Yunan Helmi MSI, dan sinkronus pembelajaran Agenda 2 bersama pengampu Ibu Dr. Anda Supartiningsi MPD. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan melalui Zoom meeting dan diskusi interaktif. Dari materi Agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS dengan core value berakhlak yang saya pelajari dalam pelatihan dasar CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, saya mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana menjadi seorang ASN yang profesional dan berdedikasi. Pembelajaran Agenda 2 ini mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas, membekali saya dengan kemampuan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN untuk menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Saya belajar bahwa nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, melainkan panduan praktis untuk memberikan pelayanan prima yang memuaskan masyarakat, bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan diri, saling peduli serta menghargai perbedaan, berdedikasi dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, berinovasi secara antusias dalam menghadapi perubahan, serta membangun kerjasama yang sinergis. Selain pembelajaran sinkronus, pembelajaran juga berlangsung secara asinkronus melalui penugasan mandiri. Saya diminta untuk menjelaskan tupoksi dan membuat learning journal yang berkaitan dengan penerapan core value berorientasi pelayanan dan akuntabel, membuat studi kasus, kendala, dan solusi pemecahan yang berkaitan dengan penerapan core value kompeten dan harmonis, membuat implementasi nilai loyal, adaptif, kolaboratif di lingkungan keluarga, masyarakat, dan instansi, membuat video mengenai pengalaman pembelajaran, dan saya bersama teman kelompok membuat video simulasi peran sehingga pembelajaran terasa lebih nyata. Proses pembelajaran asinkronus ini membantu saya mengaitkan teori dengan praktik, serta menyadari peningkatan kompetensi diri selama mengikuti pembelajaran. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bangka Pinang telah menerapkan nilai berakhlak melalui berbagai program operasional dan penguatan internal. Misalnya dalam aspek berorientasi pelayanan, Dinas telah melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan perumahan bagi korban bencana, dan intervensi kawasan kumuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Pada nilai akuntabel, Dinas telah menunjukkan tanggung jawab melalui pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, penyusunan rencana kerja anggaran, dan laporan akhir kinerja. Untuk kompeten, implementasi terlihat pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Dinas telah melakukan pelatihan berbasis tugas dan fungsi untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam menangani isu perumahan. Sementara itu, nilai kolaboratif telah diwujudkan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan lain, seperti dalam program pengembangan perumahan yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, melibatkan kolaborasi ASN berakhlak untuk mengurangi prevalensi stunting melalui pendekatan lintas sektor. Nilai harmonis, loyal, dan adaptif juga telah terintegrasi secara tidak langsung, seperti dalam upaya menjaga harmoni internal melalui evaluasi kinerja dan adaptasi terhadap perubahan regulasi. Implementasi nilai berakhlak akan lebih ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan terukur. Dalam berorientasi pelayanan, Dinas berencana meningkatkan persentase penyediaan perumahan terintegrasi dengan infrastruktur dasar, termasuk program pengembangan kawasan permukiman kumuh dan fasilitasi perumahan bagi masyarakat rentan. Untuk akuntabel, rencana mencakup evaluasi kinerja tahunan melalui indikator yang jelas, seperti penyusunan renja yang konsisten dengan Renstra, dengan menargetkan pencapaian perencanaan dan pelaporan keuangan. Dinas juga akan memperkuat kompeten melalui pendidikan dan pelatihan pegawai dengan target meningkatkan jumlah peserta untuk membangun aparatur yang profesional dan adaptif terhadap teknologi baru. Nilai kolaboratif akan ditekankan melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak eksternal, serta integrasi dengan agenda prioritas wali kota yang melibatkan ASN berakhlak secara kolaboratif. Selain itu, adaptif dan harmonis akan diwujudkan melalui pemutahiran data perumahan dan penyesuaian terhadap perubahan regulasi. Sementara loyal tercermin dalam kesetiaan terhadap kebijakan nasional untuk pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, implementasi berakhlak di Disperkim Kota Pangkal Pinang tidak hanya memperkuat kinerja internal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan. Sekian pengalaman pembelajaran Agenda 2 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.